siang, Bapak Ibu hebat. Salam aksi, salam kolaborasi, salam pendidikan. Yang terhormat Korwil Kecamatan Pagruyung, Ibu Ambarwati SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Pagruyung. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru, baik guru kelas maupun guru mapel Sekecamatan Pagruyung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar informasi bahwa webinar kali ini merupakan inisiasi yang digagas oleh pengurus komunitas belajar Pagruyung Beraksi di bawah binaan Ibu Korwil Kecamatan Pagruyung, Ibu Ambarwati sebagai wujud kolaborasi bersama dengan Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Pagruyung. Selanjutnya, perkenankanlah saya, Nur Aizatul Muna, selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada webinar siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, motivasi dan pengarahan dari Ibu Korwil Kecamatan Pagruyung. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Mengingat waktu sudah cukup siang, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon dalam posisi duduk siap. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian motivasi dan pengarahan dari Ibu Korwil Kecamatan Pagruyung. Kepada Ibu Ambarwati SPD, dipersilahkan.
Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Sekorwilcam Bidik Kecamatan Pagruyung. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, baik guru kelas maupun guru mapel yang pada kesempatan ini mengikuti webinar. Tidak lupa juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru tim kompak Pagruyung beraksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita sama-sama memanjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini di jam-jam yang rawan kita bisa melaksanakan praktek pembelajaran berdiferensiasi melalui kegiatan webinar series yang dilaksanakan oleh komunitas belajar Pagruyung beraksi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pada hari ini hadir di ruang virtual webinar series Komunitas Belajar Pagruyung Beraksi. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada tim Pagruyung Beraksi yang telah berhasil melaksanakan webinar perdananya pada hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan tanpa ada aral suatu apapun. Insya Allah akan ada webinar-webinar selanjutnya. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu semua, kami mohon untuk mengikuti secara aktif di komunitas belajar kita yang sudah terdaftar di PMN. Bapak Ibu, kegiatan webinar ini kita akan memberikan sertifikat, karena webinar kita di komunitas belajar sudah terdaftar di PMN. Jadi nanti dari tim Kombel Pagruyung Beraksi akan memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu yang mengikuti hari ini, yaitu untuk poin pengembangan kompetensi sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 kepada teman-teman yang menjadi narasumber nanti akan mendapatkan poin 8 karena telah berhasil menjadi narasumber dalam kegiatan pengembangan kompetensi poin yang ketiga, yaitu kontribusi terhadap komunitas. Kemudian kepada Bapak Ibu selaku peserta itu pada nomor 16 di Perdirjen GTK di pengembangan kompetensi akan mendapatkan sertifikat dengan poin 4, yaitu telah menjadi peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar kita. Untuk itu pada kesempatan ini saya juga ingin mengabsen untuk peserta tadi yang sudah masuk sekitar 75. Itu saya lirik, yang kepala sekolah baru ada 2.
yaitu Bu Kasni dan Bu Woro. Kemudian kepala sekolah yang lain belum. Mungkin sekarang sudah, nggih. Pada Bapak Ibu kepala sekolah kami mohon untuk memotivasi teman-teman guru yang ada di satuan pendidikan, nggih. Kalau Bapak Ibu gurunya mengikuti, Bapak Ibu kepala sekolah mosok tidak mengikuti. Itu, nggih. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, topik webinar kali ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ada 2 narasumber yang akan berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Monggo kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang virtual ini, Bu Ambar mohon untuk bisa mengikutinya, menyimak dari awal sampai akhir secara utuh. Kemudian selanjutnya untuk bisa menerapkan di kelas masing-masing. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan Bapak Ibu bisa mengenali kebutuhan para siswanya masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Setelah itu, Bapak Ibu bisa merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka. Selain itu, Bapak Ibu, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini akan membuat guru dalam mengatasi kesenjangan belajar bisa dengan mudah, serta bisa memberikan dukungan yang tepat kepada para siswa tentunya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti webinar hari ini dan webinar selanjutnya. Tetap kompak, tetap semangat demi mewujudkan paguyung beraksi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ambarwati atas motivasi dan pengarahannya kepada kami para stakeholder pendidikan di lingkungan Kecamatan Pagruyung. Selanjutnya Bapak Ibu, kita memasuki acara inti. Perlu diketahui bahwa kegiatan webinar kali ini akan diisi oleh narasumber guru-guru hebat dari Kecamatan Pagruyung. Di sesi pertama akan diisi oleh Bapak Ahmad Musaufik. Beliau merupakan guru penggerak dari Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Pucakwangi. Di sesi kedua akan dibersamai oleh Bapak Ahmadi SPD. Beliau merupakan guru penggerak dari Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Kebon Gembong. Memasuki sesi yang pertama, kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi dari narasumber yang pertama. Bapak Sofik, sudah siap? Baik. Sudah siap nggih Pak Sofik? Ya. Baik, kepada Bapak Sofik dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Ambarwati selaku Korwil Jambidik Kecamatan Pagruyung yang saya hormati, teman-teman Ombel Pagruyung Beraksi yang sudah menyiapkan webinar ini dengan sangat keras sekali, mungkin sudah 2 mingguan mungkin kita sudah mengeset webinar yang pertama ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan webinar yang pertama ini. Semoga nanti kita sampai akhir tidak ada halangan apapun, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati se-Kecamatan Pagruyung, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di waktu-waktu kita. Mungkin ini waktu yang tepat untuk kita webinar Bapak Ibu, karena apa? Karena yang pertama anak-anak sudah pulang, kemudian ini di sela-sela waktu kita juga
menunggu sampai nanti kita bisa absen jam 2 atau mungkin bisa lebih kalau absennya trouble Bapak Ibu. Ini ada sesuatu yang sangat positif. Ini mungkin bisa nanti di lain-lain waktu kita di jam-jam seperti ini kita diisi hal-hal yang positif seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, siang hari ini kita akan sedikit belajar bersama tentang praktek pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini itu penyempurnaan Bapak Ibu dari kurikulum yang sudah ada. Sebenarnya awal dari kurikulum itu sudah ada sebenarnya awal sebelum saya belum belajar pun ketika kita flashback ke belakang kurikulum seperti ini kemudian kurikulum merdeka yang mencakup pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sudah ada dari awal. Cuman penerapannya yang akan berbeda setiap kurikulum. Penyempurnaan dari setiap kurikulum akan berbeda. Ya. Sekarang kita sedikit belajar tentang kurikulum berdiferensiasi bahwa sambil saya share screen dulu, nggih. Saya share screen dulu. Izin untuk share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Karena ini adalah aksi dari apa yang kita pelajari di kurikulum merdeka, ya penerapannya di sini. Aksi kita itu adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Lah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu? Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah nih, sebelum kita membahas pembelajaran berdiferensiasi, ini pasti semuanya akan mengalami Bapak Ibu. Setiap siswa, setiap murid kita di kelas kita, mungkin di kelas-kelas yang lain, kita anggap saja di kelas kita, akan mempunyai perbedaan Bapak Ibu. Tidak bisa kita anggap sama. Satu anak dengan anak yang lain semuanya kita suruh senang olahraga semua, tidak mungkin. Senang nari semua juga tidak mungkin. Nah, inilah kurikulum merdeka ini sebenarnya kurikulum yang sangat bagus Bapak Ibu. Karena di sini akan mengakomodir kesenangan siswa itu apa. Semuanya akan ada di sini. Mereka sukanya apa sih? Nah, disinilah. Di pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri apa? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan. Ini masih pendekatan ya. Yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di sini nanti ketika anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda, kita tidak bisa. Artinya pembelajaran kita satu materi itu kita untuk semua siswa kita anggap sama, tidak bisa. Artinya materi tetap tujuannya sama Bapak Ibu. Tujuan materi dari pembelajaran kita tetap sama. Cuman caranya tidak bisa kita samakan karena contohnya tadi, misalkan si Iwan itu dia tidak suka menulis Bapak Ibu. Ya, ketika pembelajaran itu materinya harus menulis, pasti dia tidak suka. Artinya dia tidak akan menerima materi itu dengan cara dia menulis karena dia tidak suka menulis. Misalkan dia sukanya melihat televisi atau melihat nonton, kemudian ada lagi yang sukanya berjalan-jalan, melihat sesuatu yang kelihatan, itu tidak bisa ketika kita materi kita pembelajarannya disamakan. Nah, ini di kurikulum atau di pembelajaran berdiferensiasi inilah kita akan mewadahi semua perbedaan di situ. Oke. Ini ada pembelajaran berdiferensiasi menurut Brod and Mack. Ini adalah pembelajaran proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka sampai tarafnya apa. Ya, berbeda dengan si A, si B, si C, itu tidak akan sama ketika kita memberikan materi 100 ditambah 200, itu mungkin si A bisa langsung ketemu 300. Dari mana? Dia sudah bisa, tetapi siswa yang satu 100 tambah 200 tidak bisa. Nah, karena inilah pembelajaran berdiferensiasi, tujuannya kita sama.
Tujuannya mengajarkan siswa penjumlahan, tetapi kemampuan yang berbeda juga kita harus bedakan caranya. Oke. Kemudian apa yang disukai? Pasti ini, disukai dan tidak disukai itu pasti akan mencolok sekali, dan kebutuhan masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi itu. Frustasi ini mungkin setiap saat kita rasakan Bapak Ibu, apalagi kita belajar dengan anak-anak kecil, kita belajar dengan anak-anak SD yang setiap saat pemikiran mereka itu berubah-ubah. Nah, inilah yang harus kita gali awalnya dulu Bapak Ibu. Mereka senangnya apa? Mereka tidak sukanya apa di sini, nanti kita sebelum pembelajaran berdiferensiasi ini nanti kita di asesmen awalnya harus kita gali dulu. Nih, kebutuhan belajar. Sebelum kita belajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus tahu dulu kebutuhan belajar dari siswa. Kebutuhan belajar dibagi menjadi 3 aspek, Bapak Ibu. Yang pertama, kesiapan belajar. Menurut Slameto, kesiapan belajar adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi. Artinya, sebelum kita memberikan materi, kita harus tahu anak-anak ini sudah siap apa belum. Ya, misalkan anak-anak belum siap, kita harus cooling down dulu. Kita santai dulu untuk menyiapkan kesiapan belajar siswa itu seperti apa. Oke. Yang pertama, kita lihat ke kondisi, 3 aspek kondisi. Kesiapan tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama kondisi fisik. Kita lihat anak itu sakit apa tidak. Kemudian sehat apa tidak, itu perlu kita lihat. Mental, ada tekanan tidak. Tekanan itu tidak datang dari intern anak itu, dari ekstern juga sama, dari teman-temannya juga sama, dari rumah ketika mereka sudah mentalnya sudah terganggu, datang ke sekolahan pun pasti akan terganggu Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain juga dilihat dari keterampilan, pengetahuan anak ini sudah paham tidak dengan materi yang akan kita pelajari, seberapa pahamnya materi yang akan kita pelajari itu ke anak-anak yang akan kita pelajari itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini ya hal-hal sesuatu yang perlu diketahui kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Ada banyak cara untuk memberikan kesiapan belajar. Ini seperti ketika kita melihat mengeset audio itu kan mungkin ekonya diperbesar, bassnya diperkecil, sama Bapak Ibu. Nah, equalizer ini itu adalah kesiapan dari siswa kita. Yang pertama, misalkan di sini ada bersifat mendasar, kemudian bersifat transformatif. Ini mana yang harus kita perbanyak? Kemudian ada konkret, abstrak. Oh, berarti anak-anak itu belum bisa ketika pembelajaran itu bersifat abstrak, tidak dilihat. Artinya sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, hanya lihat di dunia maya dan mereka bayangkan, oh belum bisa. Berarti konkretnya ya, pembelajaran konkret itu yang harus kita perbanyak. Kemudian kompleks dan sederhana, bisa enggak? Oh, yang sederhana sudah bisa, berarti mungkin kita lebih tingkatkan lagi. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan belajar tadi yang selanjutnya adalah minat belajar. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah terhadap suatu situasi objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Nah, minat belajar, setiap siswa pasti minat belajarnya akan berbeda-beda dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari. Tidak akan sama. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa anak itu akan berbeda. Mungkin si A, si B, si C suka dengan pelajaran ini dengan gaya seperti ini. Akan berbeda sekali Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ketika kita harus menggali minat dari belajar itu, yang pertama adalah membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Artinya ketika itu berarti, oh saya cocok, saya suka dengan pelajaran ini karena apa? Karena cocok dengan hati saya, dengan kesenangan saya gitu. Kemudian mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pelajaran.
menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Ini adalah ketika kita menggali minat belajar, Bapak Ibu, dengan tujuan-tujuan seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya, kebutuhan belajar yang selanjutnya adalah profil belajar. Ini penting, Bapak Ibu. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Ini faktornya, Bapak Ibu. Profil belajar itu yang pertama itu Bapak Ibu harus lihat. Oke. Mereka itu terpengaruh enggak dengan terhadap lingkungan belajarnya? Lingkungan belajar nyaman apa tidak untuk mereka? Mereka anggap itu nyaman apa tidak? Nyaman itu hampir semua ya Bapak Ibu, ruangan kelas, kemudian teman-teman, itu semuanya lingkungan belajar yang ada di situ. Kemudian pengaruh dari budaya santai. Kalau mereka terbiasa dengan santai, ya mereka tidak bisa, ya tidak bisa ketika kita ajak belajar dengan sesuatu yang aktif karena mereka terbiasa santai. Kemudian gaya belajar ini penting Bapak Ibu. Gaya belajar ini harus kita ketahui sebelum pembelajaran berdiferensiasi diterapkan. Gaya belajar visual, mereka suka melihat, kemudian auditori, mereka senangnya mendengar, kinestetik yang mereka senangnya praktek-praktek. Ini yang terpenting di sini. Ya, visual gaya belajar ini sangat penting untuk keberhasilan kita ketika kita belajar nanti. Kemudian ada kecerdasan majemuk, kemudian ada kinestetik, interpersonal, ini sangat penting sekali yang harus kita gali. Kemudian beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Yang pertama, Bapak Ibu, mengamati perilaku murid-murid mereka. Yang pertama kita amati dulu perilaku anak-anak. Kemudian mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid terkait dengan topik. Ini berarti di asesmen awal. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ke materi kita, asesmen awal dulu kita ketahui sudah siap atau belum, berapa anak yang sudah tahu tentang materi ini yang harus kita ketahui di asesmen awal. Kemudian melakukan penilaian dan mencatat kebutuhan yang diungkapkan dari informasi yang diperoleh. Ini juga asesmen awal. Anak-anak sukanya apa? Mereka tidak sukanya apa? Kekurangannya di mana? Ini banyak cara yang harus yang kita gali Bapak Ibu, tidak hanya dari teman-teman, tidak hanya dari anak itu sendiri, mungkin dari teman sejawat kita, bisa jadi dari orang tua, ini juga. Kemudian mendiskusikan kebutuhan dengan orang tua, bertanya dengan murid, berbicara dengan guru sebelumnya, menggunakan penilaian diagnostik untuk memastikan berapa levelnya, level A, level B, itu nanti kita akan bagi sendiri-sendiri Bapak Ibu. Karena tadi pembelajaran berdiferensiasi tidak bisa menyamakan dalam satu kelas kita itu disamakan materinya. Artinya kita bisa pilah-pilah levelnya dengan tadi kebutuhan siswa, kesenangan siswa itu kita pilah-pilah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 hal. Setelah memetakan kebutuhan tadi yang kita sudah rancang dari awal, kemudian baru kita masuk ke pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi itu gimana Bapak Ibu? Yang pertama adalah diferensiasi konten Bapak Ibu. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan perorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Ya, di sini ya, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, sebelum pembelajaran berdiferensiasi itu tadi sudah kita bagi anak-anak menurut tipe belajarnya. Ya, di konten ini pun tipe belajarnya, cara pemberian materinya harus kita bedakan. Ya, ketika kita menemukan atau mengelompokkan anak dengan tipe belajar yang auditori, yang mereka senangnya mendengarkan, ya berarti materi yang harus kita berikan ya biarkan mereka mendengarkan materi yang akan kita ajarkan. Materi tetap sama Bapak Ibu. Materi tetap sama. Seperti kita ambil contoh, kita mau memberikan materi tentang metamorfosis. Ya,
materi dalam satu kelas itu sama Bapak Ibu. Tidak yang satu metamorfosis, kemudian yang satu nanti misalkan pembelajaran yang lain tidak. Artinya tujuan dari materi kita sama, cuma cara memberikan materi yang berbeda-beda. Caranya, ketika kita sudah ketemu dengan auditori, berarti kita harus sudah mengeset materi kita itu dengan berbagai metode, kemudian cara penyampaiannya juga harus kita bedakan, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah diferensiasi proses. Nah, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Nah, ini proses Bapak Ibu. Ketika di proses ini di proses ini adalah sangat penting Bapak Ibu. Panjenengan semua harus sudah menyiapkan prosesnya. Perbedaan tadi di konten ini harus jenengan mulai terapkan di proses belajarnya. Seperti tadi, misalkan anak-anak yang kinestetik, tipe kinestetik, berarti di proses ini kita ajak mereka untuk keluar. Ya, kita ajak mereka keluar untuk mengamati sesuatu menurut yang mereka senangi. Sama berarti ketika materinya adalah metamorfosis, kita ajak anak-anak itu untuk mengamati di kebun, di apa, itu kita ajak di situ. Oke. Kemudian yang auditori, siapkan materi. Anak-anak disuruh mendengarkan lewat laptop atau mungkin pengeras suara, itu juga harus Bapak Ibu lakukan seperti itu. Memang agak berat Bapak Ibu ketika pembelajaran berdiferensiasi ini memang membutuhkan sesuatu yang ekstra, karena kita tidak mungkin dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita kelompokkan dalam satu ruangan, kemudian materinya padahal anak-anak mempunyai tipe-tipe yang berbeda. Kita harus aktif, artinya aktifnya kita tuh aktif untuk membersamai mereka, biarkan mereka berkembang menurut kesenangan mereka, berkembang menurut kemampuan mereka, biarkan kita berikan saja materinya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah tentang diferensiasi produk. Merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar. Kalau ini diferensi produk berarti hasil Bapak Ibu. Kalau diferensiasi produk itu adalah hasil dari pembelajaran kita. Hasilnya pun pasti akan berbeda. Karena tadi anak-anak yang mempunyai tipe belajar auditori berarti hasilnya juga hasil belajarnya berarti nanti bisa jadi adalah anak itu berbicara. Kemudian ketika anak itu nanti tipe belajarnya kinestetik, kinestetik berarti hasil dari pengamatan mereka. Hasil pengamatan mereka berarti nanti kita tampilkan di depan kelas, atau mungkin nanti kita bisa pajang. Anak-anak yang suka menggambar, biarkan mereka menggambar, silahkan gambar. Dari hasil yang pertama menggambar, misalkan gambar, kemudian dari hasil mereka mendengarkan, kemudian mereka tulis, kemudian dari hasil mereka tadi belajar di luar bersama dengan teman-teman, kemudian dirangkum menjadi sebuah laporan. Inilah yang disebut dengan diferensi produk, Bapak Ibu. Artinya produknya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Dari model-model tipe belajar itu, mereka akan tahu, oh metamorfosis itu seperti ini toh. Dari mana? Ini gambarnya seperti itu. Ini gambarnya dari gambar ketika ulat, kemudian bertelur, itu mereka akan tahu. Kemudian untuk tipe anak yang sukanya auditori, itu berarti setelah mereka mendengarkan, setelah mereka melihat di layar, di laptop, atau mungkin melihat di HP dan lain-lain, itu mereka akan tahu. Karena ketika anak tipe belajar itu, kemudian mereka disuruh untuk mengamati, mereka tidak akan bisa, Bapak Ibu. Mereka tidak bisa. Sama ketika anak-anak yang mempunyai tipe belajar kinestetik, mereka disuruh melihat, disuruh mendengar, mereka tidak akan suka, karena mereka sukanya adalah mengamati di luar, berjalan-jalan bersama teman-temannya, kemudian melihat sesuatu yang langsung mereka temui. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu.
pembelajaran berdiferensiasi inilah yang harapan dari pemerintah itu kita bisa mengembangkan setiap anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda itu dengan satu tujuan yang sama. Artinya hasil dari ini sama, Bapak Ibu. Yang terpenting lagi, Bapak Ibu, di pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sifatnya adalah fleksibel, tidak kaku. Artinya tidak kaku. Anak yang sukanya tipe belajarnya tadi berbeda, bisa jadi mereka akan berbeda. Nah, silahkan, tidak apa-apa. Ini adalah karena sifatnya adalah fleksibel. Kita tidak harus kamu harus seperti ini. Oke, hari ini kita akan kita amati bersama-sama. Tidak seperti itu. Kemudian hari ini kita semuanya menggambar satu kelas. Bukan itu tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi yang terpenting panjenengan semua harus tahu dulu minat bakat dari putra-putri kita, siswa-siswa kita. Dari mana? Dari asesmen awal. Ya, asesmen awal kita gali dulu. Oh, si A, si B sukanya nyanyi. Oke, kita giring di nyanyi. Si A, si B sukanya menari. Oke lah, kita beri pembelajaran menari seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu sedikit materi tentang pembelajaran berdiferensiasi secara umum. Nanti kita akan lebih detail lagi di pembelajaran berdiferensiasi nanti dengan Bapak guru hebat kita, Bapak Ahmadi, nanti akan lebih detail lagi. Terima kasih dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofik, luar biasa sekali materinya. Nggih Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sudah mendengarkan pemaparan materi di sesi pertama dari Bapak Ahmad Musofik SPD. Sekali lagi Bapak Ibu, diinformasikan kembali bahwa link daftar hadir akan kami kirimkan nanti di akhir kegiatan. Nggih, link pendaftaran akan kami kirimkan di akhir kegiatan. Jadi, monggo Bapak Ibu sama-sama kita bersamai pemaparan materi sampai akhir kegiatan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, monggo buka aplikasi PMM masing-masing, follow komunitas belajar Paguyung Beraksi. Ini produknya kita, mari kita rawat bersama-sama Paguyung Beraksi untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di Kecamatan Paguyung tentunya. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi kedua. Nanti di sesi kedua akan dibersamai oleh narasumber Bapak Ahmadi SPD. Halo Bapak Ahmadi, sudah siap? Sudah siap, Mbak Isna. Audionya aman nggak? Siap? Bisa audio. Oh iya, oke. Nggih Bapak Ibu, monggo kita sama-sama bersamai, kita simak bersama pemaparan materi yang kedua dari Bapak Ahmadi SPD, kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibunda tercinta kita, Bunda Korwil, Ibu Hajah Ambarwati SPD, teman-teman Kombel Paguyung Beraksi yang saya banggakan, terima kasih atas persiapannya yang luar biasa. Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah hebat, guru-guru hebat di Kecamatan Paguyung yang saya hormati. Pada kesempatan ini, praktik pembelajaran berdiferensiasi tadi telah disampaikan secara lugas, jelas oleh Bapak narasumber kita yang pertama, Bapak Musofik. Dalam hal ini, untuk memberikan kesempatan kita lebih memahami lagi tentang praktek pembelajaran berdiferensiasi, saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat semua untuk menyaksikan video pembelajaran dari teman kita, Bapak guru hebat juga, yang melaksanakan praktek pembelajaran berdiferensi di sekolahnya. Mari kita simak videonya bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik anak-anak, sekarang kita lanjut kembali pelajaran atau kegiatan kita pada hari ini. Materi berikutnya yaitu tentang apa? Zat tunggal dan zat campuran. Oke, sebelum kalian nanti saya berikan sesuatu, karena Pak Arm hari ini membawa sesuatu. Di sini saya juga ada kotak, gitu kan? Ada kotak. Terus saya juga membawa beberapa kertas seperti itu. Tapi kita lihat dulu cuplikan video yang saya akan tayangkan berikut ini ya. Oke, kita lihat dulu video berikut. Ya. Oke, sudah cukup. Ini benda-benda yang saya bawa ini masih terkait dengan zat tunggal, gitu ya. Yang pertama, nah berarti contoh tadi sudah masuk ya. Terus kedua, kira-kira apa? Ada yang bilang kopi. Coba ini lihat, tereng. Garam, ya. Benar garam ya. Terus berikutnya, kira-kira apa lagi? Ini adalah ya tepung, betul sekali. Ini adalah tepung. Saya bagikan sebuah kertas untuk kalian. Nah, dari benda-benda yang tadi sudah kamu lihat, tolong benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam tabel yang sudah saya berikan atau saya buat. Ayo, ditulis ya. Apa saja? Ayo, salah satu untuk bisa menjadi penulis. Ya. Ya. Menjawabnya betul ya, kurang siji toh, satu lagi tadi. Ya, kan tadi ada 6. Ditulis di situ. Oke, kalau sudah saya pengen kalian maju dari kelompok A dulu untuk bisa maju ke depan, bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian terkait dengan contoh zat tunggal tersebut ya. Ayo, maju lagi yuk. Ya. Yuk langsung disampaikan. Benda yang termasuk zat tunggal. Ya, air, oke, masuk. Terus? Ya. 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 Oke. Kelompok A sudah menjawab beberapa contoh zat tunggal. Apakah kalian ada yang ingin menambah dari kelompok A? Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, tepuk tangan dulu untuk kelompok A dari hasil penyampaiannya. Oke. Sekarang kelompok K maju. Kelompok K, ayo. Yuk kelompok K. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok K. Terus yang kelompok V, ayo. Benda yang termasuk dalam zat tunggal: air, gula, garam. Ya, oke. Kelompok V sudah menyampaikan hasilnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok V. Saya tayangkan kembali. Nah, di sini ada kegiatan pada gambar, pada kegiatan apa di situ? Gotong royong ya. Gotong royong yaitu membangun rumah. Jadi kalau zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari satu materi saja. Zatnya adalah satu materi saja. Itu termasuk zat tunggal.
Nah, sekarang yang campuran. Apa itu yang campuran? Nah, campuran adalah merupakan zat yang terdiri atas beberapa zat tunggal. Coba, saya pengen maju dulu. Mas Joni maju bawa air. Gulanya di mana? Oke, Mas Kafa, maju. Jadi, ketika dari ketiga temanmu yang ada membawa barang-barang tersebut, ketika dicampur, dari zat-zat tunggal itu dicampur menjadi satu, nanti akan menghasilkan sebuah nama lagi. Ya, namanya sudah berbeda. Namanya apa? Nanti sudah minuman kopi. Sudah minuman kopi. Jadi itu minuman kopi itu termasuk zat campuran karena terdiri dari beberapa zat tunggal. Oke ya. Tepuk tangan dulu untuk ketiga teman kita. Ya. Anak-anak, saya minta ini diisi dulu ya. Nanti tidak waktunya tidak usah lama-lama. Ini cukup 10 menit. Ya, bagus. Sampai 5 ya. 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Ya, sekali lagi sebelum saya tutup, saya pengen menyimpulkan dari kegiatan kita. Jadi untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah sudah berjalan. Intinya dari kegiatan yang sudah kita pelajari tadi, kita mempelajari tentang iklan. Jadi tadi manfaatnya apa? Manfaat dari iklan itu, kemudian tujuan iklan itu dibuat itu dengan tujuan seperti apa, itu alhamdulillah sudah kalian kuasai. Kemudian kita juga tadi mempelajari tentang zat tunggal. Zat tunggal, kamu juga sudah mengetahui ciri-ciri dari zat tunggal, kemudian pengertian zat tunggal itu sendiri apa, kemudian tentang zat campuran, kemudian contohnya juga apa. Saya juga sudah merekam bahwa kalian sudah pinter-pinter, ternyata sudah pandai-pandai bisa mengetahui dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Pada sesi akhir ini saya minta Pak Ketua kelas atau Ketua kelas bisa memimpin doa. Ayo, Mas Joni. Sampaikan semangat belajar, gitu ya. Cairi bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian, kita telah menyaksikan potongan ya Bapak Ibu, potongan pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman kita di SD Petung, oleh Bapak Arianto tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang video pembelajaran yang baru saja kita tonton. Apakah sudah berdiferensiasi seutuhnya? Apa belum? Monggo Bapak Ibu sekalian bisa buka HP-nya masing-masing, kemudian ketik www.menti.com. Setelah masuk, Bapak Ibu masukkan kodenya 12003651. Silahkan dijawab pertanyaannya sejujurnya, biar kita lebih paham nantinya tentang apa pembelajaran berdiferensiasi. Monggo Bapak Ibu bisa ambil HP-nya. Ya. Kodenya untuk masuk ke Mentinya adalah, tunggu sebentar, 12003651. www.menti.com. Sudah bisa Bapak Ibu? Saya yakin bisa semua. Sudah ada respon yang masuk. Apa yang Anda dapatkan setelah menonton video tersebut? Sudah ada satu jawaban. Setiap peserta didik membutuhkan perlakuan yang berbeda. Baik, luar biasa.
Masih ada lagi respon dari Bapak Ibu guru hebat semua? Apakah kesulitan? www.menti.com dengan kode 12003651. Atau Bapak Ibu guru bisa scan kode QR-nya. Itu akan jauh lebih mudah. Dekatkan dengan layarnya, kemudian scan. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi saya yakin dan percaya bahwa panjenengan dan kita semua adalah agen-agen perubahan yang akan mampu mewujudkan itu. Sudah ada 8 respon, akan saya baca tidak semuanya mungkin. Lebih mengetahui tentang cara membersamai peserta didik, luar biasa. Perbedaan gaya belajar peserta didik, luar biasa juga responnya. Senang nambah pengetahuan. Saya masih belum jelas melihat perdiferensiasinya. Ya, masih berpusat pada guru. Setiap peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda pada pembelajarannya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari semua respon yang sudah diberikan ke kami, mungkin saya cukupkan sampai di sini dan saya akan melanjutkan materinya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana supaya kita sebagai guru di Kecamatan Paguruyung, harapannya nantinya mampu untuk menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Sehingga nantinya tujuan pembelajaran tercapai, kemudian kebutuhan peserta didik dapat terakomodir dengan baik. Bapak Ibu guru sekalian, izinkan saya membagikan slide ya, share screen. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Baik. Pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah ditekankan dan dijelaskan secara menyeluruh oleh Bapak Sofik. Cuman di sini saya ingin menguatkan tekad kita, mental kita untuk mau mencoba menerapkan. Istilahnya kita berusaha berubah. Yang ketika dulu kita masih pembelajaran dengan berpusat pada guru, kemudian masih dengan menuntut anak itu supaya mencapai ini, mencapai itu. Sekarang bagaimana kita bisa menjadi guru yang bisa menuntun dan menghamba kepada murid. Artinya kebutuhan murid kita akomodir dan capaian pembelajarannya tetap tercapai. Nah, untuk melangkah ke situ, maka persiapan guru dalam memberikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu yang pertama harus kita siapkan adalah asesmen awal murid. Setelah kita menyiapkan asesmen awal murid, yang kedua untuk mengetahui profil belajarnya. Yang ketiga, kita bisa menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita gunakan di kelas. Sehingga ujung-ujungnya adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Asesmen awal murid. Asesmen awal murid bertujuan untuk mengetahui profil belajarnya yang dapat melibatkan berbagai metode dan alat evaluasi. Dari kemarin masih banyak Bapak Ibu guru yang bingung bagaimana sih, seperti apa sih asesmen awal muridnya. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh asesmen awal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi profil belajar murid. Yang pertama, kuesioner gaya belajar. Untuk isinya nanti di sesi berikutnya, di Zoom series berikutnya akan kita bahas secara tuntas.
Yang pertama, kuesioner gaya belajar. Di sini, siswa dapat diwajibkan mengisi kuesioner yang dirancang untuk mengevaluasi preferensi belajar mereka. Kuesioner ini dapat mencakup pertanyaan tentang preferensi visual, auditori, kinestetik, dan lainnya. Yang kedua, aktivitas observasi. Guru dapat mengamati bagaimana siswa merespon terhadap berbagai jenis kegiatan pembelajaran. Misalnya, apakah mereka lebih aktif dan terlibat saat ada elemen gerakan fisik atau lebih berfokus saat melibatkan elemen visual. Maksudnya adalah begini, ada tipe-tipe anak yang ketika ada sesuatu itu tergerak gitu. Contoh ada helikopter, anak spontan keluar kelas. Nah, itu akan menjadi aktivitas observasi bagi kita. Yang ketiga, wawancara pribadi. Kita sebagai guru itu dapat melakukan wawancara singkat dengan siswa untuk mendengar pandangan mereka tentang cara mereka belajar terbaik itu dengan seperti apa, yang ingin mereka atau yang mereka sukai saat belajar seperti apa, itu bisa kita lakukan dengan wawancara pribadi. Kemudian yang keempat, proyek pembelajaran awal. Artinya kita bisa memberikan tugas di awal, misalkan awal kelas, ajaran baru, masuk ke kelas baru, kita langsung berikan tugas. Hal ini atau kaitan materinya adalah mencakup membuat gambar, menulis esai, atau menghadirkan presentasi lisan. Artinya kita mengetahui karakter mereka itu ada di menggambar, menulis, atau berbicara. Kemudian yang kelima, tes kecenderungan. Tes kecenderungan belajar itu dapat membantu mengidentifikasi preferensi belajar siswa. Misalnya, tes multiple intelligence Howard Gardner dapat memberikan gambaran tentang kecerdasan dominan siswa. Yang keenam, pengamatan diri. Mendorong siswa untuk merenung tentang pengalaman belajar mereka sendiri. Mereka dapat membuat catatan atau esai tentang situasi di mana mereka merasa paling berhasil belajar. Yang ketujuh, portofolio belajar. Minta siswa untuk membuat portofolio yang mencakup hasil karya mereka dari berbagai proyek atau tugas. Tentunya dari ketujuh ini arahannya supaya kita mendapatkan data-data tentang kebutuhan dan kebiasaan mereka. Setelah melakukan asesmen awal, maka yang kedua adalah kita akan memetakan profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada gaya belajar, preferensi, dan karakteristik unik yang mempengaruhi cara siswa memahami dan memproses informasi. Beberapa macam profil belajar siswa melibatkan beberapa kategori seperti satu, visual, kemudian yang kedua auditif, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sofik, yang ketiga kinestetik, yang keempat logis dan matematis. Nah, logis dan matematis ini memang dialami oleh beberapa anak atau mungkin lebih banyak anak, mereka yang cenderung memahami konsep dengan cara berpikir logis, mengidentifikasi pola dan menggunakan pemikiran analitisnya. Mereka dapat menonjol dalam pemecahan masalah dan penalaran logis. Kemudian profil yang kelima adalah verbal linguistik. Siswa ini belajar lebih efektif melalui kata-kata, baik membaca atau menulis. Diskusi, membaca, menulis esai, dan kegiatan verbal lainnya dapat membantu mereka memahami dan mengingat informasi. Yang profil belajar yang keenam adalah sosial. Siswa dengan profil belajar sosial ini cenderung belajar lebih baik melalui interaksi dengan orang lain. Proyek kelompok, diskusi, dan aktivitas kolaboratif dapat meningkatkan pemahaman mereka. Jadi profil belajar murid yang tipikal sosial ini akan sangat berhasil ketika dia diberi porsi belajar berkelompok. Kemudian ada yang profil belajar ketujuh adalah soliter atau individual. Ini kebalikan dari sosial. Siswa dengan preferensi belajar soliter lebih suka bekerja secara independen atau mandiri. Mereka mungkin lebih nyaman belajar sendiri melalui membaca atau menyelesaikan tugas individu. Nah, tipikal soliter individual ini tentunya akan kurang maksimal apabila
diletakkan dalam kelompok atau mungkin kurang bisa beradaptasi dengan kelompoknya. Setelah kita mengetahui profil belajar murid, yang ke-8 naturalis. Siswa ini memiliki ketertarikan khusus terhadap alam dan lingkungan. Jadi ada anak-anak yang sukanya belajar di luar kelas, kemudian ke objek-objek alam begitu. Mereka adalah naturalis. Mereka cenderung belajar lebih baik melalui eksplorasi alam, pengamatan dan kegiatan terkait alam. Nah, kesimpulannya adalah memahami profil belajar siswa membantu guru merancang pengajaran yang lebih efektif dan mendukung keberagaman gaya belajar di kelas. Dengan memanfaatkan strategi diferensiasi, guru dapat mengakomodasi berbagai profil belajar siswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi setelah kita asesmen, kemudian mengetahui profil belajarnya, maka yang ketiga kita tentukan karakteristik apa yang harus kita sajikan untuk menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, kelompok pembelajaran. Guru dapat membentuk kelompok-kelompok belajar berdasarkan tingkat kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Jadi pengelompokan siswa itu berdasarkan kemampuan. Kemudian yang kedua, kelompok ini dapat terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan yang sejenis atau dicampur untuk memungkinkan kolaborasi dan dukungan antar sesama. Yang kedua, aktivitas yang diferensiasi. Berikan tugas, kita sebagai guru memberikan tugas atau aktivitas yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan siswanya. Yang tingkat kemampuannya sedang, kita berikan tugas atau aktivitas yang sedang. Yang aktivitasnya super atau hiper, kita berikan yang lebih padat atau lebih banyak porsinya. Siswa dengan kemampuan tinggi itu dapat diberikan proyek lebih mendalam atau tugas ekstra yang menantang. Siswa yang memerlukan dukungan tambahan dapat diberikan tugas yang lebih terstruktur atau aktivitas pengulangan. Yang ketiga, kita tentukan bahan pembelajaran yang beragam. Yang pertama, sediakan sumber daya pembelajaran yang beragam, termasuk buku-buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Penjumlahan dari 10-100, 100 sampai 1000, sama-sama penjumlahan, akan tetapi tingkatannya yang berbeda. Gunakan media pembelajaran seperti video, gambar, dan materi audio untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Karena gaya belajar anak yang berbeda, maka usahakan kita bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Evaluasi formatif dan sumatif. Ini Bapak Ibu, kita lakukan evaluasi formatif secara berkala untuk memantau perkembangan siswa. Gunakan berbagai bentuk evaluasi seperti ujian tertulis, presentasi, dan proyek untuk mengukur pemahaman siswa dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. 5. Pendekatan pengajaran yang fleksibel. Fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan respon siswa. Jadi fleksibel Bapak Ibu, misalkan dalam pembelajaran ada anak yang cenderung audiovisual, berarti perlu disajikan baik itu video dan lain sebagainya. Fleksibel saja, kurangi dari kebiasaan kita ya Bapak Ibu guru hebat semua, kita jujur apa tidak kita masih terlalu berfokus pada guru ya, pembelajaran itu banyak ceramahnya dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru itu hanya akan banyak memberikan instruksi saja di masing-masing kelompok kecil. Yang kedua, guru dapat mengadopsi strategi pengajaran yang berbeda untuk menjelaskan konsep atau memfasilitasi pemahaman. Setelah itu, kita petakan menjadi peta kompetensi. Gunakan peta kompetensi untuk memberikan gambaran visual kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dengan peta kompetensi, siswa dapat melihat perkembangan mereka dan menyadari langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, dukungan individual. Berikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan bantuan ekstra. Jangan ditinggal ya Bapak Ibu.
udah ini nggak maer gitu ditinggal jangan. Tapi kita tuntun mereka, yang kurang kita candai, kita tuntun, kita dorong supaya mereka mampu dengan tingkatan kemampuannya. Yang kedua, siswa inklusi atau yang memiliki kebutuhan khusus dapat mendapatkan dukungan tambahan sesuai dengan rencana pendukung yang telah disusun. Jadi kita juga harus sebagai Bapak Ibu guru, kita juga menyusun apa dukungan-dukungan yang dapat kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedelapan, kolaborasi dengan orang tua. Sangat penting Bapak Ibu, kita libatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak-anak di rumah. Di sekolah kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita sudah tuntun masing-masing kebutuhan peserta didik, tapi di rumah mereka tidak terjaga dan terawat. Sehingga perlunya kolaborasi antara guru dan orang tua dalam pembelajaran anak di rumah. Bagikan informasi tentang cara orang tua dapat membantu anak mereka di rumah dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran. Melalui penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, merangsang, dan sesuai dengan kebutuhan unik setiap siswa di sekolah dasar. Untuk apa? Tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi penutup Bapak Ibu guru sekalian, tiada perubahan tanpa usaha, tiada perbaikan tanpa kesalahan. Guru hebat, guru Paguyung luar biasa, semangat melakukan usaha perbaikan. Kiranya itu pemantapan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selebihnya nanti akan dilanjutkan kembali ke acara berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa nggih Bapak Ibu penyampaian materi dari narasumber kedua kita Bapak Ahmadi SPD. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mendapatkan ilmu baru, gambaran baru mengenai bagaimana desain pembelajaran kita di kelas masing-masing? Luar biasa nggih Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang kiranya masih ada yang bingung, masih ragu dengan desain pembelajarannya di kelas, atau masih ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan materi siang hari ini, monggo boleh mengajukan pertanyaan dengan memberikan reaction raise hand di akun Zoom masing-masing. Monggo Bapak Ibu. Iya. Sekali lagi, monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh dengan memberikan reaction, raise hand atau telapak tangan, nggih, untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber guru hebat kami. Oke. Iya. Baru 3, monggo yang lain. Oke, baik kita ambil penanya yang pertama, nggih. Ada Bapak Imam Suryadi, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya mohon perkenalan dulu Bapak. Dipersilahkan Pak Imam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Suryadi dari SD Negeri 4 Bangunsari. Saya ingin bertanya, saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita akan memberikan treatment yang berbeda sesuai kebutuhan peserta didik. Namun, terkadang ada peserta didik yang mempertanyakan kenapa kita memberikan perlakuan yang berbeda tersebut. Bahkan ada wali murid yang beberapa protes tentang hal tersebut. Bagaimana cara kita menyikapinya hal tersebut?
Terima kasih. Oke, baik Pak Imam. Pertanyaannya kita tampung dulu. Oke. Untuk narasumber, untuk Pak Ahmadi dan Pak Sofik, bagaimana Pak? Mau langsung ditanggapi atau kita tampung dulu pertanyaan berikutnya? Bisa langsung ditanggapi, Mbak. Oh, nggih, boleh. Monggo Bapak boleh langsung ditanggapi pertanyaan dari Pak Imam Suryadi. Ya, baik. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Imam. Eh, Kenapa tadi pertanyaannya ketika kita memberikan treatment yang berbeda kepada anak, itu anak justru mempertanyakan begitu ya. Bahkan orang tua protes kenapa diperlakukan seperti itu. Nah, disinilah tadi yang saya sampaikan bahwa strategi pembelajaran yang kita lakukan tentunya di poin yang ke-8 tadi adalah berkolaborasi dengan orang tua. Ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kolaborasi dengan orang tua, dengan anak-anak pun harus kita jelaskan begitu. Kenapa kita lakukan seperti ini, kemudian untuk anak yang diperlakukan seperti itu karena tarafnya seperti ini. Jadi profil belajar itu Bapak Ibu guru yang memahami. Sedangkan orang tua itu cenderung justru tidak paham dengan tipikal belajar anak-anaknya. Sehingga perlu sekali adanya kolaborasi. Jadi permasalahan ini bisa diselesaikan ketika pihak guru bersama orang tua mendiskusikan tentang kebutuhan belajar anaknya secara baik dan kolaboratif. Mungkin itu Pak Imam berkaitan dengan apa yang Pak Imam tanyakan. Baik, seperti itu nggih Pak Imam jawaban dari narasumber kita. Mungkin ada tambahan dari Pak Sofik? Oke, baik, lanjut nggih. Terima kasih untuk Pak Imam atas pertanyaannya. Selanjutnya monggo Bu Anissa. Nggih, Bu Anissa boleh menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Aniza Pujiastuti. Saya dari Satuan Pendidikan SDN 2 Surakondo Kulon. Yang ingin saya tanyakan, Bapak, tadi yang dijelaskan bahwa ada 3 jenis diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi, apakah ketiganya harus semua dimasukkan, atau kita boleh memilih 2 di antaranya atau 1 di antaranya untuk jenisnya itu? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Anissa. Monggo narasumber boleh ditanggapi pertanyaan dari Bu Anissa. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Nisa. Ketika kita membahas tentang diferensiasi itu memang terbagi menjadi 3, konten, kemudian proses dan produk. Ketiganya itu adalah satu kesatuan Bapak Ibu. Artinya ketika kita memilih itu tidak bisa karena ini adalah satu kesatuan yang harus mencakup semuanya. Misalkan kita produknya dihilangkan, hasil dari pembelajaran kita apa? Kan tidak ada artinya dari diferensiasinya, hasil dari diferensiasi pembelajaran kita kalau produknya dihilangkan atau kita milih 2 hasilnya tidak bisa. Kemudian proses, apalagi prosesnya, proses itu kan aksi kita di diferensiasi ini. Artinya dari ketiganya itu harus berurutan, artinya harus berurutan. Dari awal kita kontennya dulu harus mulai berdiferensiasi, kemudian di prosesnya juga harus berdiferensiasi, dan hasil dari diferensi itu adalah produk. Berarti ketiganya harus menyatu gitu. Itu mungkin jawabannya, Bu. Baik, begitu nggih Bu Anissa. Tanggapan dari narasumber kami. Ada tambahan dari Pak Ahmadi? Oke, cukup. Selanjutnya pertanyaan terakhir nggih. Mengingat waktu sudah cukup siang,
Kembali Bapak Ibu, dari kami tim Paguyung Beraksi sudah mengirimkan link daftar hadir untuk kegiatan webinar ini. Sambil menyimak kegiatan sesi tanya jawab ini, bisa diisikan link daftar hadir di kolom chat Zoom. Kepada Bu Ice, monggo boleh disampaikan pertanyaannya. Nah, terima kasih untuk Mbak Moderator. Siang-siang nih, biar enggak lelah, saya bacakan pantun dulu ya, kalau boleh. Boleh Bu Ice, monggo. Beli udang di bawah buromlah, Cakep. lebah mati jadi mayat. Artinya, Sudah siang, sudah sangat lelah. Meski lelah, yuk tetap semangat. mantap. Luar biasa untuk Bapak Ibu sekecamatan Paguyung. Terima kasih Bu Ice. Selamat siang untuk Bapak narasumber. Saya di sini mau menanyakan, tadi kan setiap siswa itu memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Misalnya pada pembelajaran matematika, si A sudah bisa perkalian 30 kali 70, itu sudah sangat mudah. Sementara si B eh, baru 30 tambah 7 gitu, levelnya masih di situ. Nah, ketika kita merancang pembelajaran diferensiasi, apakah tujuan pembelajaran kita itu sama atau berbeda-beda mengingat tadi kemampuan siswa kita itu yang berbeda-beda. Kalau sama, lalu bagaimana prosesnya untuk anak yang dengan kemampuan itu di bawah, terus dengan siswa yang kemampuan itu lebih di atasnya lagi. Begitu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus, Bu Inceris ya. Bu Inceris SD mana ya? Kerikil 1 gitu ya. Ketika kita melihat anak yang berkemampuan berbeda Bapak Ibu, ketika kita memasuki pembelajaran itu tujuannya pasti sama Bapak Ibu. Ya, tujuannya sama tujuannya. Misalkan tadi yang dicontohkan dari Bu Inceris ya, itu berarti kan tujuannya adalah siswa mampu menjumlahkan, ya kan? Berarti siswa mampu menjumlahkan. Artinya kita akan memahamkan siswa tentang penjumlahan. Ya, kita akan memahamkan siswa tentang penjumlahan. Dengan siswa yang berkemampuan baik, artinya pinter, pandai lah bahasanya kita. Kemudian dengan siswa yang berkemampuan masih kurang, dengan tipe belajar yang berbeda-beda, itu pun caranya akan berbeda. Bisa jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmadi, soal pun akan dibuat dengan berbeda. Artinya ketika tadi yang pinter 7 kali 100 mungkin sudah dengan sangat mudah memahami. Dengan tipe anak yang tadi kurang itu, sama tujuannya memahamkan tentang penjumlahan, ya berarti soalnya bisa jadi 2 ditambah 3. Itu untuk anak yang berkemampuan rendah, menurut kita berkemampuan rendah, 2 ditambah 3 itu akan sama dengan 70 kali 100 untuk anak yang berkemampuan tinggi. Sama-sama mengetahui bahwa penjumlahan itu ya seperti ini, gitu. Ya, itu mungkin jawaban dari saya. Artinya tujuannya harus tetap sama, Bapak Ibu, karena jalan yang akan kita lalui berbeda. Contoh kemarin pernah saya sampaikan, ketika kita mau menuju ke Weleri bahasanya, kita bisa lewat Kebon Gembong, kita bisa lewat jalur yang biasa kita lewati, bahkan kita bisa lewat Semarang untuk mencapai Weleri. Nah, sama, artinya tujuannya yang sama dengan cara yang berbeda. Tuh, mungkin Pak Ahmadi ada. Ya, menambahkan saja apa yang disampaikan Pak Sofik, memang jujur saja permasalahan itu hampir dialami oleh semua sekolah. Karena kita sebagai guru tentunya menerima semua siswa, tidak melihat dari background profil belajarnya. Tentunya hal ini akan menjadikan kita lebih giat lagi memberikan pembelajaran sesuai kebutuhannya. Yang disampaikan oleh Pak Sofik sudah lengkap, cuman di sini saya mau menekankan bahwasannya CP, capaian pembelajaran itu sama. Cuman cara untuk mencapai
dan batasan-batasannya itu yang berbeda. Taruhlah si A dengan kemampuan yang luar biasa, mungkin untuk angka 100, penjumlahan 100, itu taruhlah kecil gitu, mudah gitu. Tetapi bagi si B dengan kemampuan basic profil belajarnya yang agak lambat, mungkin sampai 20 aja butuh waktu banyak gitu. Nah, disinilah peran kita. Kita susun, kita asesmen, kita tentukan profil belajarnya, kita buat konten yang berbeda-beda, sampai prosesnya juga kita bedakan. Tentunya hal ini tidak bisa serta-merta mulus. Tentunya akan ada imbasnya, taruhlah dengan soal atau dengan evaluasi, itu juga berbeda. Semua untuk pembelajaran berdiferensiasi. Penilaian adalah di guru. Anak ini mau tarafnya seperti apa atau berapa, itu ada di kita Bapak Ibu guru sekalian. Makanya pentingnya kita sebagai guru dengan mengetahui profil belajarnya, sehingga kita tidak menyamaratakan antara kemampuan anak yang satu dengan yang lainnya. Jadi itu tambahan dari saya, mempertegas dari apa yang tadi Pak Sofik sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua narasumber kita hari ini, Bapak Ahmad Musaufik dan Bapak Ahmadi. Bapak Ibu, kembali ada pemberitahuan di kolom chat bahwa bagi Bapak Ibu yang dalam menuliskan link daftar hadirnya tidak ada list nama sekolah, bisa dituliskan di belakang nama masing-masing. Kembali lagi bahwa bagi Bapak Ibu yang merasa dalam mengisi link daftar hadir tidak ada nama sekolahnya, bisa mencantumkan nama sekolah di belakang namanya masing-masing. Bapak Ibu memasuki sesi terakhir. Alhamdulillah webinar perdana kami dari Kecamatan Pagruyung telah memasuki sesi akhir. Dapat kita simpulkan Bapak Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu desain pembelajaran sebagai upaya untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, dalam implementasinya, monggo disesuaikan dengan kondisi peserta didik masing-masing. Bapak Ibu tidak bisa memaksakan kondisi peserta didiknya dengan sekolah yang lain, apalagi sekolah yang kebutuhan peserta didiknya berbeda dengan milik kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Memasuki sesi akhir, saya, Nur Aizatun Muna selaku moderator, menyadari sepenuhnya bahwa banyak kesalahan, banyak kekurangan selama memandu kegiatan webinar siang hari ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan siang hari ini terdapat tutur kata dan sikap yang mungkin kurang berkenan di hati. Kegiatan webinar series praktik pembelajaran berdiferensiasi siang hari ini saya tutup. Sampai bertemu di kegiatan webinar series berikutnya. Salam sehat Bapak Ibu, salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk memenuhi dokumentasi, monggo Bapak Ibu bisa meng-on-kan kamera. Kita akan mengambil dokumentasi bersama-sama. Tim, sudah? Lanjut slide 3. Lanjut. Slide 4. Ya, nggak apa-apa kan nanti dokumentasinya kita share di grup Debin. G. Biar kelihatan G yang on dan tidak. Lanjut, slide 4 sudah. Slide 5.
Sudah? Oke, slide 6 terakhir. Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah nggih? Ada pemberitahuan lagi dari tim? Monggo. Cukup? Cukup, oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas ikut sertanya dalam kegiatan webinar siang hari ini. Diizinkan untuk leave atau meninggalkan kegiatan webinar siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.